industri daging babi China bergulat dengan gejolak finansial. Sektor peternakan babi di China menghadapi gejolak yang signifikan tahun ini, terutama karena Fujian Aonong Biological Technology Group, Aonong Biotech, sebagai pemain kunci berada di ambang kebangkrutan. Situasi buruk yang dialami perusahaan ini mencerminkan ketidakstabilan dan kesulitan keuangan yang lebih luas yang melanda industri ini, yang diperburuk lagi dengan terganggunya siklus daging babi, pola pasokan dan harga yang berfluktuasi. Pada tanggal 7 Maret sinyal bahaya terlihat jelas ketika Pengadilan Distrik Changxing menyetujui kasus restrukturisasi terhadap investor utama Aonong Biotech di tengah peringatan potensi kebangkrutan. Awalnya dimulai pada tahun 2011 dengan pakan babi dan kemudian berkembang ke bidang peternakan, pertumbuhan pesat Aonong Biotech dan debut pasar sahamnya pada tahun 2017 mendorongnya mencapai nilai pasar puncak hampir 3,48 miliar dolar AS, sehingga mendapat julukan Raja Babi. Namun, penurunan harga daging babi yang tidak terduga, berlawanan dengan siklus industri pada umumnya, memicu penurunan tajam pada kekayaan perusahaan. Selama 3 tahun terakhir, Aonong Biotech telah mengalami kerugian yang melonjak lebih dari 765 juta dolar AS, dengan pinjaman pada tahun 2023 berjumlah sekitar 417 juta dolar AS dari total tersebut. Perusahaan tersebut kini menghadapi kemungkinan penghapusan listing, delisting, karena prospek keuangannya yang suram, peningkatan utang sekitar 236 juta dolar AS kepada lembaga keuangan, dan tekanan tambahan dari proses hukum dan arbitrase. Rasio aset dan liabilitasnya telah melonjak menjadi 89,41%, dengan kerugian kuartal keempat pada tahun 2023 mencapai setidaknya 237 juta dolar AS, sehingga utangnya telah melebihi nilai asetnya. Upaya Wei Lin, pemegang saham pengendalinya, untuk mencegah bencana melalui janji ekuitas dan penjualan saham telah gagal, yang menyebabkan pembekuan investasi Aonong Biotech dan aset Lin. Dengan aset bersih yang diaudit pada tahun 2023 berada dalam posisi negatif, Aonong Biotech semakin dekat dengan penghapusan listing, delisting, yang melambangkan tantangan yang lebih luas dan masa depan yang tidak pasti yang dihadapi oleh industri peternakan babi China di tengah harga daging babi yang terus rendah dan utang yang meningkat. Demam babi Afrika dan bangkitnya peternakan besar. Sejak tahun 2018, industri peternakan babi di China telah terguncang akibat dampak penyakit demam babi Afrika, African Swine Fever, ASF, yang berpuncak pada kebangkrutan sejumlah peternak babi swasta skala kecil dan menengah karena langkah-langkah pencegahan epidemi yang ketat. Kebijakan seperti subsidi keuangan dan pajak terutama menguntungkan operasi peternakan babi skala besar, sehingga memperburuk tekanan keuangan bagi pelaku usaha kecil. Seiring dengan banyaknya peternak babi skala kecil yang gulung tikar, periode tahun 2019 hingga 2020 menyaksikan lonjakan peternakan babi skala besar. Demam babi Afrika, ASF, dan langkah-langkah terkait untuk membendung penyakit ini mempercepat tren menuju peternakan besar. Daerah pedesaan yang dulunya didominasi oleh peternakan keluarga mengalami peningkatan fasilitas seperti peternakan babi 26 lantai yang dioperasikan oleh peternakan modern Hubei Zhongxin Kaiwei di pinggiran desa pedesaan dekat Sungai Yangtze. Kerugian meluas, hutang meningkat di seluruh industri. Namun, peternakan babi skala besar juga didorong oleh pembiayaan besar, sehingga memperparah risiko utang di seluruh sektor. Ledakan pembangunan peternakan babi besar menyebabkan pasar mengalami kelebihan pasokan, sehingga menurunkan harga lagi. Pada tahun 2023, harga daging babi tidak kembali membaik seperti yang diharapkan namun tetap rendah sepanjang tahun. Harga daging babi tetap berada di bawah garis harga untuk jangka waktu lama, menyebabkan peternak babi menderita kerugian yang signifikan sepanjang tahun. Pada tanggal 31 Januari tahun 2023, tidak ada satupun dari 22 perusahaan peternakan babi yang terdaftar di pasar saham yang mengungkapkan perakiraan kerja untuk tahun 2023 yang benar-benar menguntungkan. 18 perusahaan peternakan babi yang terdaftar mencatat kerugian bersih antara 3,5 hingga 4 miliar dolar AS. Bahkan raksasa industri seperti Muyuan Food, Wens Foodstuff Group, dan New Hope Group pun tidak kebal, karena secara kolektif diperkirakan akan mengalami kerugian melebihi 10 miliar yuan, 1,4 miliar dolar AS. Memburuknya kesehatan keuangan perusahaan peternakan babi terlihat dari meningkatnya rasio aset dan liabilitas, yang diperburuk oleh penurunan pasar saham China yang lebih luas selama 3 tahun terakhir. Pada kuartal ketiga tahun 2023, gabungan utang 20 perusahaan peternakan babi yang terdaftar, termasuk raksasa industri, mencapai sekitar 63,389 miliar dolar AS, dengan rasio utang keseluruhan sebesar 66,7%. 15 dari perusahaan-perusahaan tersebut mengalami tren kenaikan pada rasio tingkat utang mereka, yang menandakan semakin besarnya tekanan keuangan. Krisis yang terjadi telah menghancurkan harapan akan terjadinya pembalikan siklus daging babi tradisional, karena harga daging babi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
biasanya ditandai dengan fluktuasi siklus, harga daging babi saat ini tetap rendah dan tidak sesuai ekspektasi. Lonjakan produksi babi pasca wabah demam babi Afrika pada tahun 2019 menyebabkan kelebihan kapasitas. Menurut Biro Statistik Nasional China, total produksi daging babi China pada tahun 2023 mencapai 57,94 juta ton, yang merupakan level tertinggi sejak tahun 2015. Tingginya produksi daging babi, ditambah dengan gelombang penutupan restoran akibat krisis ekonomi dan perubahan perilaku konsumen, menyebabkan surplus produksi daging babi, sehingga memperburuk kesengsaraan sektor ini. Titik balik tampaknya jauh. Data terbaru dari Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China menunjukkan bahwa persediaan induk babi China tidak menurun pada akhir Januari tahun 2024, turun menjadi 40,67 juta. Meskipun penurunan harga babi pada awalnya memicu harapan akan kebangkitan, penyesuaian kebijakan baru-baru ini meredakan ekspektasi tersebut. Pada tanggal 1 Maret, Kementerian mengumumkan penyesuaian target nasional untuk persediaan normal indukan babi dari 41 juta menjadi 39 juta, yang menandakan bahwa kapasitas produksi tetap tinggi meskipun persediaan berkurang. Perkembangan impor daging babi semakin menambah kekhawatiran bagi perusahaan babi dan investor. China akan mengimpor daging babi dari 21 negara pada tahun 2024, dengan perkiraan masuknya 21 juta ekor babi. Mike Sun, seorang penasihat investasi Amerika Utara dan pakar China, mengatakan kepada The Epoch Times pada tanggal 8 Maret bahwa setelah siklus daging babi yang asli diputus, titik balik tampaknya masih jauh. Jika perusahaan peternakan babi menghadapi kerugian besar dan kewajiban mereka yang terus meningkat melebihi aset, mereka mungkin terpaksa menyatakan pilot dan menjalani restrukturisasi.